udah nggak ada di sini. Tuh, itu ukurannya. Baiklah, untuk melengkapi, aku turun lah, emak enak di atas nih. Untuk melengkapi kegiatan kita hari ini, karena judul kita ada BIMTEK kan, karena P4GN itu nggak mungkin bisa jalan sendiri, bukan berarti organisasi menganggap teman-teman sekalian di sini tidak mampu menjalankan sebagai agen P4GN. Nah, cuman ketika kita berkegiatan di bawah, seenggak-enggaknya kita ada upgrading skill lah, seperti itu, pengetahuan, wawasan dan seterusnya. Nah, makanya hari ini sekaligus kita rapat koordinasi daerah Sesumsel. Ya, alangkah baiknya kalau kita juga ada input pengetahuan soal P4GN. Nah, di hari ini bersama-sama kita sudah hadir Pak Heri Istu. Beliau adalah Direktur Narkotika di Polda Sumatera Selatan. Satu kebanggaan buat kita mengingat beliau itu mungkin ini sekaligus farewell Pak ya sama Gan Sumsel ya. Jadi Pak Heri Istu ini barangkali bulan depan sudah tidak lagi bersama kita di Sumatera Selatan, tapi semangat dan wejangan dan kontribusi beliau kepada kita itu nggak mungkin lupa Pak. Pasti kita ingat terus, karena yang ditanamkan ke kita itu semangat dan spirit P4GN ini ke kita besar sekali. Nah, sampai hari itu memberikan ujangan, ya jangan terakhir ya, tapi setidak-tidaknya untuk karir beliau di masa periode sekarang bisa dikatakan terakhir di Sumatera Selatan lah, seperti itu. Nah, untuk itu kami sekali lagi undang Pak Heri Istu untuk memberikan kita wawasan soal aspek semangat pagi. Luar biasa. Ulangi lagi sekali lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih teman-teman buat kita semua. Terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Yang terhormat Mbak Fani sebagai organ, yang terhormat Ketua DPC yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya merasa terhormat diajak sebagai narasumber dalam acara BIMTEK rekan-rekan ya, di dalam rakorda Yayasan GAN yang pertama. Memang waktu itu saya ini jelas balik ya, saya diundang GAN itu kalau salah bulan puasa ya, di ulang tahun pertama di Remington itu. Saya nyampe Swiss, diajak ke sana, itu ternyata adalah ulang tahun GAN yang pertama. Nah, besok juga akan kedua. Saya mungkin mohon maaf, mungkin saya akan hadir. Tapi apapun itu, saya merasa kehadiran GAN ini sangat mewarnai dari Sumsel ini, karena saya percaya dengan apa yang disampaikan, kinerjanya saya ukur ya, waktu rekan-rekan saya ajak, saya punya konsep virtual, komunitas virtual, ternyata dijambut dan bisa dilaksanakan. Itu tepuk tangan buat ya GAN. Itu yang jadi saya ditanya oleh kemarin oleh perwakilan Yasinter, apa itu GAN? Saya bisa menjelaskan, GAN itu orang kerja, bukan orang yang cek-cek hanya cak-cak baik, tapi benar-benar orang kerja. Itu semua. Termasuk ke Kapolda. Ya, Kapolda bertanya gimana GAN? Ya, saya sampaikan kemarin begini, termasuk kita futsal dan lain-lain, dan bisa terlaksana. Ya, itu semuanya GAN. Tolong terus dipertahankan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya mungkin memberikan sedikit saja. Saya kira langsung ke slide nomor situasi wilayah Sumsel ya, nomor 3. Jadi rekan-rekan sekalian, Sumsel ini kenapa sih prevalensinya tinggi? Tadi sempat disampaikan oleh Kepala BNNP maupun oleh Kapolda. Itu memang kalau kita lihat suasana Sumsel itu memang grassroots ya, yang kena itu memang tatanan bawah. Kenapa demikian? Tempat hiburan mungkin salah satu faktor pendorong tempat hiburan kurang itu ya, menjabarkan
menjadikan mereka larinya ke grassroots ya, ke perkampungan pedesaan. Seperti kita ketahui, yang ini mas dari Curug tadi, kemudian awal dari Jambi biasanya rute masuknya narkoba, kemudian dari Bangka Belitung juga rute masuknya narkoba, dan wilayah Lampung. Lampung ini wilayah keluarnya narkoba dari tempat kita. Jadi kemarin di mana beberapa minggu yang lalu di Lampung ditangkap 2 kali. Yang pertama itu adalah mobil pribadi, dapatnya 40 kilo. Ternyata itu adalah sindikat Pali. 2 orang yang ketangkep itu sindikat. Jadi mobil Etikarus biasa itu ternyata dia membawa kelapa. Nah, itu kelapa itu ternyata di dalamnya ada tas koper, isinya adalah sabu-sabu juga 34 kilo. Mirip dengan punya kita kemarin. Kita kemarin di atasnya pohon sawit, ya, ditutup pohon sawit, tapi tempat kita pakai hidrolik, diangkat baknya itu di dalamnya ada kotak yang isinya 16 kilo. Nah seperti itu. Dan ke bawah kita bisa nangkep yang pengendali yang ada di dalam Sumsel ini. Ini untuk Sumsel sebanyak 20 kilo. Jadi memang kenapa Sumsel itu merupakan daerah yang menurut kita banyak peredaran? Itu karena memang Sumsel itu wilayahnya ya salah satu lagi ada 3 rute yang bisa masuk ke Sumsel. Pertama rute darat, yang wilayah Bayung Lincir. Yang kita nangkep kemarin 16 kilo juga sebenarnya lewatnya rute Bayung Lincir. Ya, jadi yang tahun lalu pun kita nangkep 25 kilo di Sekayu sana Mbak. Itu rute itu sangat geografis. Nah, dalam pegunungan ini Gunung Bukit Barisan itu notabene subur terhadap peredaran lada ganja. Yang awal bulan kemarin BNN itu. Kemudian kenapa sih yang mendorong? Salah satu faktor pendorong lain adalah angka pengangguran di Sumsel nanti masuknya pakai rute air. Dia pakai speed kecil, speed yang saya bilang speed lidah ya. Speed lidah itu tingginya berapa? Cuma 5 meter, 4 meter ya. Itu berarti di sana jaringan itu dia pakai kapal onta, kapal nelayan yang itu loh, yang hanya speednya 5 knot loh, pelan-pelan yang panjang nelayan itu. Itu ketemunya di daerah atas di daerah Kepri situ. Dan dari Kepri turun yang jaringan Malaysia turun. Kebanyakan kalau sebenarnya terjadi adalah kita itu sering mendapatkan yang dari travel karena musim COVID ini. Nah, mereka pakai travel atau pakai truk-truk memakan sembako ya. Jadi mereka pakai demikian. Ternyata kalau kita pernah kemarin truk yang besar sekali, ternyata di dalam hatinya cuma ada 1 kilo. Jadi saya sendiri kan, kenapa sekarang kali ini kok cuma sedikit? Karena yang tadi sudah saya sampaikan tadi dalam travel lah, kemudian di BNN kemarin nangkep 15 kilo. Itu mobil PM Toh, mobil travel juga, mobil bis travel itu dipakai untuk menyembunyikan, ditaruh dalam bagasi. Makanya disita oleh BNN di situ. Nah ini yang berikutnya saya sebutkan. Ini rekan-rekan bisa bekerjasama dengan teman-teman kita di Polres yang di DPC itu seperti ada yang DPC murah ya, murah darah, semangat ya. Itu tadi sudah saya sampaikan itu rute utama, tolong dibantu dijaga, ya murah darah. Kemudian Mubah belum ada ya Mubah. Oh, titip juga yang Mubah itu banyak. Tolong dikritisi kalau rekan-rekan nggak aktif dalam 2021 demikian malah naik, kita takut jadi 2.000 orang, ya 2.000 LP dan 2.600 pelaku. Dan tahun 2022 ini bulan Februari kita sudah mengungkap 243 perkara. Jadi sudah hampir 250 perkara itu bulan hanya 2 bulan. Ya kalau bulan 3 udah berapa? Kita bisa sampaikan kita sudah prediksi untuk tahun depan pasti naik juga. Kalau dari barang bukti sendiri yang prima dona memang ganja kita ada ladangnya, tapi kita pernah ungkap di tahun 2020 besar itu di Pak Lawang itu ada ganja dari Aceh itu sebanyak hampir 700 kilo. Kemudian kalau yang tahun 2021 kita ungkap bersama dengan Direktorat Narkoba Pusat Barreskrim itu 200 kilo. Itu kita serahkan karena memang kerjasamanya yang mancing itu mereka berada di membeli, TKP yang di sini kita yang nangkep, tapi ya karena mereka yang punya kuasa ya kita serahkan. Kemudian dari tahun 2000 yang terkait ganja kita pernah nangkep di bulan Januari ini 11 kilo ganja. Untuk sabu sendiri
tahun 2020 itu sebanyak 86 kilo. 2021 meningkat dari 104 kilo, bayangkan. Kalau 104 kilo dihitungkan uang itu sekitar 1 miliar dan udah 100 miliar lebih negara dihitungkan. Padahal seperti yang disampaikan Pak Kapolda, anggaran kita itu untuk seluruh jajaran hanya 20 M. Kalau di bulan tahun 2020 sekian M untuk sampai dibagi dengan Polres ya, dengan jajaran hanya 20 M, kita mengungkapnya 1.850. Tapi kan ini garapan-garapan yang mungkin bisa digarap rekan-rekan. Jadi tapi rekan-rekan harus pilih pertama ya, kuncinya dengan harus pilih dan harus mau berbuat ya, karena kita adalah patriot bangsa. Dan apa? Ini saya yakin kerja di Garne masuk dalam Garne termasuk hobi ya, betul hobi ya. Sama saya juga pelajar polisi hobi juga. Kenapa hobi? Karena kalau hobi kita nggak sayang keluar uang duit sendiri. Saya hobi mancing, saya belilah namanya joran yang bagus dah. Sama dengan Garne ini kan, karena teman-teman hobi mau beli kaos sendiri, gitu kan? Betul ya? Semangat? Nah, saya kira itu rekan-rekan ya. Tolong nanti segala kekurangan nanti ya tadi intinya adalah begini rekan. Bahwa narkoba ini adalah kejahatan terorganisir dan kejahatan jejaring. Untuk melawannya dengan siapa? Yang memutus jejaring tadi. Selain dari GAN, tolong rekan-rekan juga berkontribusi atau menjadi jejaring dengan yang lain. Kita namanya proyekan itu tidak terbatas pada itu, ya, tidak terbatas pada itu sektor. Kita juga harus lebih punya wawasan yang lebih bisa berkolaborasi. Itu namanya kita berpikir kolaboratif atau berpikir lebih tinggi lagi. Mungkin yang bisa sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ingin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salah satunya adalah memberikan informasi kepada pihak kepolisian maupun BNN misalnya tentang peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Nah, yang menjadi persoalan terutama di wilayah-wilayah yang ya kalau kita sudah ngomong soal narkoba pasti sedikit atau kecil atau besar pasti menyenggol-nyenggol soal sindikat Pak ya. Nah, sindikat itu tahu sendiri lah kan, kalau sudah urusan dengan premanisme pasti ada yang ini. Nah, pertanyaannya adalah apa jaminan perlindungan terhadap kami bagian P4GN ketika kami mencoba memberikan informasi itu ke pihak kepolisian. Nah, kalau kasih informasi terus membahayakan keselamatan kita juga kayaknya terlalu beresiko buat kita kan ya. Nah, tapi karena kalau kami modelnya kayak sekarang cuma edukasi, kampanye dan seterusnya, ini juga kayaknya aksinya nggak begitu nyata seperti itu Pak. Seperti Pak Heri itu bilang tadi, ada pernyataan seperti ini Pak. Polisi punya 1000 cara untuk mengungkap kejahatan. Pelaku kejahatan punya 1001 cara untuk memodifikasi. Nah, kalau kata Pak Heri tadi kan yang tadinya pakai truk, kemudian dimodifikasi lagi pakai apa. Nah, supaya polisi ini seimbang, kalau pelakunya punya 1001, polisi kan punya 1000 cara kan. Nah, satunya harapannya kita yang mampu memberikan kontribusi kepada pihak penegak hukum. Mau dijawab dulu atau dikip dulu Pak? Biar jawab dulu ya. Nanti ya sabar ya. Titipan tadi khusus masalahnya. Baik, terima kasih Pak Alia. Ini pertanyaan yang menarik. Pengalaman saya jadi kepala BNN kota pun sama. Ditanyakan kalau saya jadi Nasib seperti itu. Jadi rekan-rekan memang di pasal Undang-Undang nomor pasal 100 Undang-Undang 35 itu menyatakan bahwa pelapor dilindungi ya. Bahkan saat sidang pun tidak boleh diumumkan dan tidak akan dihadirkan dalam persidangan. Dan hakim pun dilarang menyebut nama-nama pelapor itu untuk mencegah diketahuinya pelapor tadi. Makanya kemarin saya membuat forum komunitas virtual. Sebenarnya tujuannya adalah membuat komunikasi yang aktif antara teman-teman
di dalam situ, karena dalam komunitas spiritual itu ada para kasat ya, dan ada kepala BNN semua ada di situ. Pergunakan melambangkan komunikasi itu say hello, sehingga tumbuhlah trust tadi. Ya, dengan dari trust itu nanti mereka ada rasa sayang, rasa empati. Nah, itu akan terjalin namanya percaya untuk memberikan informasi dan tidak akan istilahnya tega lah untuk saya itu salah satunya di seluruh Rawas Seberang sarangnya narkoba. Sarang narkoba. Baru-baru ini mungkin Pak Heri pantau 4.700 ekstasi ditangkap di depan Polsek Rawas dulu. Baru-baru ini terbaru. Terima kasih sama pihak Polri, khususnya Polres Sumatera yang sudah bekerja keras menangkap peredaran narkoba 4.700 ekstasi. Nah, yang saya tertarik ada apa? Penggebrakan sudah, penangkapan terus dilakukan, tapi lepas terus juga, Pak. Nah, ini yang kita tertarik ya. Waktu sama Brimob lebih kurang 200 orang itu terindikasi 18 orang, tapi banyak lepas, Pak. Itu yang saya pandang, banyak lepas. Nah, ini juga mohon pada kesempatan ini menjadi perhatian khusus dari Pak Heri. Tadi saya nggak sempat ketemu Pak Kapolda, nggak sopan Pak, karena saya hanya dapat kaos, ya tidak ada gerak. Tadi saya nggak merapat sama beliau. Jadi narkoba ini luar biasa Pak. Lewat darat, kalau informasi yang ada itu di Simpang Surabaya Rawas. Tapi polisi nggak mungkin nggak tahu ini Pak, pasti tahu. Kurir banyak sekali di Simpang itu. Saya mengharapkan di Simpang itu polisi tidak usah buat pos kayak Polantas, nggak usah. Ya jumput-jumput aja di rumah di situ kan. Nah, banyak bis yang stop di situ. Dari mana datang? Ya lebih kurang dari Jambi, Medan, Aceh dan segala macam. Ganja juga masuk. Bahkan di Surabaya Rawas itu ada kampung Aceh. Sama Pak, saya jebolkan aja informasi. Di seberang sawah itu ada kampung Aceh. Semua ada Pak. Apa yang kata Pak Heri tadi di kampung itu sekarang memang pesta malam sebagai informasi sudah ditutup oleh Perda Kabupaten Sulawesi Utara. Tidak ada lagi Pak, tapi musik rumah banyak. Rumah-rumah kosong yang tidak ditunggu, kami-kami yang muda di rantau ini bahkan jadi sarang narkoba Pak. Terima kasih juga baru-baru ini BNN bekerjasama dengan Pak Bupati kita, Pak Devi, Pak Putu Juwana dalam pembinaan, kita bersama di bawah umur dalam pembinaan. Baru-baru ini Pak, terima kasih kepada polisi. Nah sekarang Pak Kapolres yang baru memang selamat datang, Pak KBP, Ferdi Rosa Putra, SDK ya. Saya tadi WA juga sama teman di Timur Utara, bahkan beliau 3 poin vaksinasi narkoba dan senpi rakitan. Nah, teman tadi mau di mana perlindungan kita semua ini sebagai informan daripada narkoba ini. Terima kasih Pak, informasi di Kelima 29 itu sangat jelas. Kita juga ada payung hukum di 2 Impres 2 2020 tentang RAN dan PIN4GN. Dan juga ini sudah dibentuk oleh Ibu Yayasan GAN Sumsel. Ini ada payung hukum kita bekerja, ya kan? Ya, baca lagi ke belakang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat keempat itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tujuan kita nih. Pendahulu udah mikir dulu. Macam mana mau cerdas kalau orang yang di 17 kota dan 13 kabupaten itu untuk ya mungkin kita sepulang Mentek ini mengenalkan diri, melaporkan nama Pak Kapolres, menghubungi dari pihak Pemda, mau support. Hubungi itu luar biasa Pak. Wali kotanya mensupport satu mungkin. Hoki keduanya. Saya sependapat dengan jargon pengeroyokan narkoba. Ketika kita pengeroyokan, maka akan menjadi kekuatan yang dasar. Jokowi mengatakan Indonesia sudah ada narkoba. Ada kesalahan-kesalahan ketika Bapak koordinasi dalam rapat tingkat pusat. Insyaallah Bapak menjadi jenderal nanti. Saat gampang mencari narkoba, asal royokan. Narkoba ini nyata, ada orang, ada barang. Yang tidak nyata aja 2 tahun selesai kok narkoba ini. Yang tidak nyata, semua stakeholder dari bawah sampai atas bergerak mencari narkoba. Selesai masalahnya. Tapi ini ada yang bermain mafia-mafia di Indonesia ini. Ini yang harus kita berantas.
Tentara yang pernah semua masuk. Jadi usaha saya nyari tentara yang masuk semua. Nah, ini sudah bukan Indonesia. Marilah kita sama-sama. Orang kiai ini apa namanya Pak Ustaz. Berdoa bersama doakan semua yang pemain-pemain dua anaknya sehat, anaknya menjadi orang yang baik semua. Saya pikir kita balikkan doanya, jangan dihakan. Maka orang-orang itu harus menjadi baik. Ini yang saya takap dengan Kompas ini. Kompas tidak semua, soal institusi cuma satu, polisi, BNN. Tapi ditangkap waktu itu, tangkaplah. Hadirkan dasar, hadirkan pengadilan. Ini para buktian disaksikan semua. Waktu di pengadilan dikatakan bahwa sudah ada saksikan dari lembaga resmi mengatakan ini ada barang buktinya. Data haluskan langsung. Hari itu juga ketika ini ditahan, ketika ini disimpan malam-malam, Pak S itu didapat. Kami ada pemain yang kita berikan. Ini yang saya amat dalam penjagaan narkoba ini. Kita sudah tahu, masuk sudah tahu, daerah yang masuk sudah tahu, tapi masih ada ya masih permainan seperti ini. Mohon maaf, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Nadia, saya pilih dari Muara ini pendapatan saya wakil ketua. Ya, yang perlu kami pertanyakan di sini, kebetulan di daerah Timur atau lintas tengah, ya seperti Bapak sampaikan lintas tengah kan, simpang itu kita untuk melakukan kegiatan namanya razia selektif yang bisa dilakukan. Nah, ini alhamdulillah yang seperti yang pada 700 sebenarnya teman-teman tuh hasil dari dik dan razia selektif tadi. Makanya kita selalu mendorong mereka untuk lebih giat lagi. Kemudian yang dilakukan oleh dua kali penangkapan di Ubah itu juga hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan tadi, razia, dan 700 kilo ganja itu juga hasil dari razia. Jadi itu yang kita bisa lakukan karena memang IT kita seperti saya sampaikan tadi ada hambatan. Makanya kami membuka peluang sebesar-besarnya masyarakat untuk memberikan informasi karena kita punya keterbatasan nanti alat kita hanya bisa mampu sejam, 2 jam, tidak bisa terus-terusan, ya. Makanya kita salah satunya cara ada melakukan razia selektif. Kalau yang di Polda mampu itu karena kita yang sering dapat kayak 16 kilo dan lain, itu sering kita kolaborasi antara IT dan informasi masyarakat kita kembangkan sehingga kita bisa mendeteksi mereka akan turun barang seperti itu. Kita juga bahwa tolong berkolaborasi dengan para pegiat-pegiat, ya. Kalau perlu di daerah yang kasarnya cuek nanti saya pun langsung direct sehingga sebelum saya bergeser minimal rekan-rekan bisa terbuka peluang jalan untuk mendekati para kasar atau mungkin para kepala pemerintahan kota, ya. Itu terus yang Oki tadi terima kasih ya Pak, kita setuju dengan tagline tadi ya peredaran narkoba atau war on the drug bahasa Inggrisnya ya, ada adalah peredaran narkoba. Jadi narkoba ini memang bukan barang goib Pak, seperti yang Bapak sampaikan ya. Kalau kopi itu barang goib ya, tidak tahu tapi kena. Tapi narkoba itu nyata. Cuma masalahnya adalah dalam sharing bersama kita di sini. Silahkan Pak. Waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu pimpinan menyampaikan mohon maaf Pak, karena beliau saat ini juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau menugaskan kami untuk berbicara di depan Bapak Ibu semua. Mungkin kami telah pantas untuk berbicara di depan Bapak Ibu karena mungkin pengalaman kami yang begitu kurang. Mana lagi ya, di depan kami lihat banyak yang lebih tua mungkin lebih paham tentang rehabilitasi ini. Cuman ini karena amanat dari pimpinan, mau nggak mau, suka nggak suka harus kami sampaikan. Izin saya perkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Yaib. Kebetulan kalau kemarin 2017 masih dalam jabatan struktural sebagai kepala seksi karena nomenklatur daripada BNN itu berubah menjadi fungsional
sehingga kami berubah menjadi konselor adiksi asing muda. Tetapi di samping itu juga kami menjabat sebagai subkoordinator, artinya jabatan yang manajerial tetap juga berjalan berfungsi seperti jabatan sebelumnya, jadi melekat jabatan itu. Namun secara administratif kami sudah fungsional, jadi berubah nomenklatur itu. Baik, jadi Bapak Ibu, tentang rehabilitasi dalam undang-undang sudah jelas bahwa Undang-Undang 35 2009 pasal 54 kalau tidak salah itu ada mengatakan bahwa pecandu wajib mengikuti program rehabilitasi. Nah, program rehabilitasi ini ada dua, ada program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis ini kita penata laksanaan sesuai dengan pengobatan, jadi dia diberi terapi obat-obatan medis. Kemudian kalau yang sosial ini kan biasanya terganggu dalam fungsi sosial di dalam masyarakat misalnya terganggu, kemudian dalam keluarga juga terganggu. Karena biasanya orang-orang pecandu kalau di dalam keluarga yang selama ini orangnya suka berkumpul dengan keluarga, makan malam bersama keluarga, tetapi kalau sudah menjadi pecandu, makan malam dan kemudian keluarga itu pun tidak mau. Ini pecandu, apalagi dengan lingkungan yang ada di dalam masyarakat, sehingga dia kebanyakan kalau pecandu ini sama dengan kawan-kawannya, artinya sama-sama pemakai dia lebih terbuka, biasanya demikian. Tapi kalau dengan kita, dia agak tertutup orangnya. Nah, kemudian rehabilitasi ini kan serangkaian pemulihan yang akan dilakukan oleh mantan pecandu penyalahgunaan narkotika. Nah, di dalam rehabilitasi apa yang disampaikan oleh Pak Dir tadi bahwa ada dua rehabilitasi itu, ada rehabilitasi yang dikatakan compulsory dan voluntary. Yang voluntary ini yang datang sendiri wajib melaporkan diri, baik itu ke BNN ataupun penerima wajib lapor yang ada, ataupun rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah menjadi institusi penerima wajib lapor. Tapi rasanya lesu, rasanya nak begawe, rasanya males, tidur pun lebih banyak tidak nak tidur terus, gitu kan? Sehingga dia akan mencari yang namanya zat ini untuk memenuhi daripada kebutuhan dalam dirinya. Kemudian psikis tadi, jadi jiwanya tadi, emosinya sudah tadi meningkat tadi, sehingga gangguan daripada memori atau respon dalam otak ini sudah berkurang. Ini alasannya. Padahal penggunaan itu hanya saat itu dia merasa enak, tapi setelah itu tidak ada artinya lagi bagi dia. Next, lupa dia. Ini orang-orang pecandu. Kemudian dia selalu coba-coba. Jadi inilah yang kemudian di Kota Palembang sendiri sudah ada perda Kota Palembang, kemudian di beberapa kabupaten juga sudah ada perdanya. Kemudian di dalam masyarakat biasanya kalau pecandu ini adalah stigma di dalam masyarakat yang lebih berat. Kalau sudah pecandu, sampai kapanpun dicap sebagai seorang pecandu yang tidak berguna. Ini yang menjadi perberat keadaan di dalam masyarakat. Kemudian grup teman sebaya, sumber informasi dari dunia luar, apalagi sekarang tren internet. Jadi kalau kita tidak bisa menyikapi dari tren internet ini, kita bisa juga termasuk dalam pergaulan itu bisa berubah. Sumber kognitif dan emosional, jadi dari perilaku dan emosional di dalam kelompok teman sebaya ini.
Ini berpengaruh juga. Kemudian fungsi keluarga dan pola asuh. Jadi di dalam keluarga, pola asuh dalam keluarga sangat menentukan. Terkadang, tapi tidak semua keluarga itu fungsinya terganggu. Terwakilnya seperti ini. Ada anak yang dibesarkan dengan keluarga berkebun, baik-baik saja. Kemudian ada juga yang jatuh. Nah, yang jatuh biasanya keluarganya ini saling menyalahkan. Si bapak menyalahkan mantan istri, si istri menyalahkan mantan, sehingga